Selamat datang kembali di kelas matematika online. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai statistika data kelompok. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai penyajian datanya. Hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengolahan data. Ada 3 pengolahan data di statistika, ada ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran data. Nah, ini sebenarnya sama seperti di data tunggal. Bedanya adalah teknik perhitungannya saja. Tapi secara definisi ataupun secara pengertian, itu masih tetap sama. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Kemarin di ukuran pemusatan data, kita punya min, median, dan modus. Min adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi secara definisi ataupun pengertiannya masih sama, hanya teknik perhitungannya saja yang berbeda. Yang pertama kita akan melihat mean atau nilai rata-rata. Di data kelompok, nilai rata-rata bisa ditentukan dengan dua cara. Cara pertama adalah X bar sama dengan sigma FI dibagi sigma FI. Atau cara kedua, itu ditentukan dengan menggunakan nilai rata-rata sementara, yaitu XS ditambah sigma FI/DI dibagi sigma FI. Nah, keterangan X bar adalah nilai rata-rata, FI adalah frekuensi data ke I, XI adalah data ke I, sementara XS adalah rata-rata sementara. Lalu DI simpangan yang diperoleh dari XI dikurangi XS. Mari kita coba dengan menggunakan cara 1. Kemarin kita punya data seperti ini, hasil pengukuran dalam sentimeter beserta frekuensinya. Nah, kalau mau mencari nilai rata-rata, secara pengertian masih tetap sama ya, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Hanya saja sekarang dari tabel ini kita baru punya banyak datanya saja nih, 48. Lalu jumlah datanya kita peroleh dari mana? Nah, jumlah datanya kita peroleh dari sigma FI dikali XI. Jadi, sama ya seperti data tunggal, ketika ada frekuensi, maka kita harus mengalihkan antara frekuensi dengan data, baru dijumlahkan. Gitu. Tapi sekarang yang menjadi datanya ini gimana? Kalau di data tunggal, itu hanya ada satu data. Jadi hanya ada satu nilai dikalikan satu frekuensi, satu nilai dikalikan satu frekuensi, dan seterusnya. Tapi sekarang di sini, yang nilainya dari 45 sampai 49 ada 3. Jadi 3 ini untuk data nilainya 45 sampai 49. Nah, berarti kan kita harus mencari nilai yang mewakili kelas pertama ini. Nilai yang mewakili nilai dari 45 sampai 49. Yang mewakilinya itu apa? Nilai tengah atau XI-nya. Jadi pertama kita cari dulu nilai tengahnya, baru kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Nilai tengahnya 45 sampai 49 adalah 47. Kelas kedua, nilai tengahnya adalah 52. Kelas ketiga, 57. Dan seterusnya. Nah, jadi sekarang data kelompok, tiap-tiap kelas punya satu nilai yang mewakili, yaitu nilai tengah. Selanjutnya, kita kalikan antara frekuensi dengan nilai tengah. Maka kita punya 3 kali 47, 141, 11 kali 52, 572, 15 kali 57,
855, dan seterusnya. Setelah ini kita jumlahkan, hasil kalinya tadi kita peroleh 2816. Nah, maka kita dapat nilai rata-ratanya adalah 2816 dibagi jumlah data dibagi banyak data. Banyak datanya 48. Maka kita peroleh 58/32/48. Kalau disederhanakan jadi 58/2/3, atau kalau mau ditulis dalam bentuk desimal 58,67. Jadi nilai rata-rata dari data tersebut adalah 58,67. Nah, ini cara pertama untuk penghitungan nilai rata-rata. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke cara yang kedua untuk menghitung nilai rata-rata, yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata sementara. Tadi seperti ini, X bar sama dengan XS ditambah jumlah FIDI dibagi jumlah F atau jumlah frekuensinya. Tadi DI itu apa? DI itu adalah selisih dari XI dikurangi XS. Maka kita butuh XI, DI, dan hasil perkalian antara FIDI. Gitu. Kemudian kita tentukan dulu XI-nya atau nilai tengahnya sebagai wakil dari setiap kelas. Jadi kelas pertama diwakili oleh 47, kelas kedua diwakili oleh 52, dan seterusnya. Nah, kemudian DI. DI itu kita peroleh dari selisih antara XI dengan XS. Maka kita harus tentukan dulu XS-nya atau nilai rata-rata sementara. Nilai rata-rata sementaranya dari mana? Kita bisa ambil dari wakil data dengan nilai frekuensi terbesar. Maka di sini yang terbesar 15, berarti kita gunakan 57. Jadi yang mewakili kelas ketiga, nilainya dari 55 sampai 59, diwakili oleh nilai tengahnya 57. Nah, ini akan menjadi XS kita. Dengan demikian, untuk menentukan DI, berarti XI dikurangi XS, maka 47 dikurangi 57, min 10. Lalu yang berikutnya, 52 dikurangi 57, min 5. Berikutnya, 57 dikurangi 57, 0. Nah, selanjutnya 5, 10, 15. Gitu ya. Kemudian kita tentukan hasil kalinya dengan frekuensi. Berarti 3 dikali min 10. Min 30, 11 kali min 5, min 55, 15 kali 0, 10 kali 5, 4 kali 10, 5 kali 15. Nah, setelah ini dijumlahkan, hasilnya 80. Seperti yang kalian lihat, keuntungan dari menggunakan nilai rata-rata sementara adalah perhitungannya jadi lebih mudah. Jadi dalam menghitungnya lebih mudah. Nggak kayak yang tadi, kita harus menghitung 3 kali 47, itu kan lebih sulit ya. 11 kali 52, karena F dikali XI langsung. Tapi ketika F dikali DI, perhitungannya jadi jauh lebih mudah. 3 kali min 10, 11 kali min 55, dan seterusnya. Jadi inilah keuntungan menggunakan nilai rata-rata sementara. Maka kita lanjutkan perhitungannya. XS tadi 57, jumlah FIDI-nya adalah 80, ini sudah kita jumlahkan tadi. Sementara sigma F-nya adalah jumlah F 48. Maka kita dapat 57 ditambah 1, 32/48, 58, 2/3.
atau 58,67. Nah, nilai rata-ratanya 58,67. Sama ya dengan hasil yang kita peroleh tadi. Jadi ada dua cara untuk menentukan nilai rata-rata. Yang pertama tadi adalah F dikali XI, jumlah data dibagi banyak data. Kemudian cara kedua adalah ini, dengan menggunakan nilai rata-rata sementara. Keuntungan menggunakan nilai rata-rata sementara, perhitungannya jadi lebih mudah. Karena angka yang digunakan dalam perhitungan nilai rata-rata sementara itu lebih kecil. Selain itu juga lebih mudah. Oke, untuk nilai rata-rata ini kita lanjutkan ke ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median atau nilai tengah. Nah, teknik perhitungannya adalah Q2 sama dengan L ditambah P dikali setengah N dikurangi FK dibagi F. Setengah N ini kenapa? Karena yang kita mau adalah data yang ada di tengah-tengahnya. Jadi kita ambil setengah dari N banyak data. Q2 adalah median, L adalah tepi bawah kelas yang memuat median. P panjang kelas, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, lalu yang F adalah frekuensi kelas median. Mari kita lihat. Data kita seperti ini, kita mau menentukan mediannya. Jadi tadi pertama, L itu adalah tepi bawah, P panjang kelas, N banyak data, kita sudah punya banyak datanya 48, FK frekuensi kumulatif, F frekuensi. Maka kita butuh bantuan untuk L tepi bawah dan frekuensi kumulatif kurang dari tepi bawah. Tepi bawahnya gimana? Selisih antara batas atas dengan batas bawah ini 1. Berarti untuk penentuan tepi bawahnya itu adalah 45 dikurangi 0,5. Itu kan ya. Lalu berikutnya jadi 49,5 karena 50 dikurangi 0,5. Berikutnya lagi 55 dikurangi 0,5. Berikutnya adalah 60 dikurangi 0,5. 65 dikurangi 0,5. 70 dikurangi 0,5. Lalu frekuensi kumulatifnya. Kita mulai dari yang kelas pertama, 3 dari frekuensi. Untuk kelas kedua berarti 3 ditambah 11. Kelas berikutnya 14 ditambah 15. Kelas berikutnya lagi 29 ditambah 10. Berikutnya 39 ditambah 4. Berikutnya 43 ditambah 5. Nah, cek kelas terakhir, frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 48. Jumlah frekuensinya juga 48. Oke, sudah benar ya? Maka langkah berikutnya kita harus menentukan nilai-nilai yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita harus menentukan ini dulu, setengah N. Karena setengah N ini adalah posisi tengah-tengahnya. Gitu. Jadi setengah N kita tentukan setengah kali 48, 24. Artinya apa? Artinya median itu ada di data ke-24. Gitu. Jadi median ada di data ke-24. Nah, data ke-24 itu yang mana? Data ke-24 ada di kelas ketiga. Kenapa? Kita perhatikan frekuensi kumulatifnya. Jadi ini
kelas pertama itu dari data ke-1 sampai data ke-3 gitu. Lalu kelas kedua berarti dari data ke-4 sampai data ke-14. Maka kelas berikutnya, ini tadi terakhir kan data ke-14. Maka di sini dimulai dari data ke-15 sampai terakhirnya adalah data ke-29. Gitu. Jadi frekuensi kumulatif itu bisa dibaca seperti itu ya. Frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau kita mau mencari data ke-24, berarti kan posisinya ada di sini. Maka kita gunakan nilai L-nya adalah 54,5, lalu panjang kelasnya 5. Kenapa panjang kelasnya 5? Karena dari 45 sampai 49 itu ada 5 bilangan bulat. 45, 46, 47, 48, 49 gitu. Atau bisa juga dengan menentukan selisih ini ya, 50 dikurangi 45 hasilnya 5, 60 dikurangi 55 hasilnya 5. Maka ini adalah panjang kelas gitu. Lalu setengah N tadi sudah kita hitung, 24 dikurangi FK, frekuensi kumulatif dari kelas sebelum median. Maka kalau kelas median yang kita ambil yang ini, maka FK-nya yang sebelumnya 14 gitu. Dibagi F-nya adalah frekuensinya dia 15. Maka kita lanjutkan perhitungannya. Kita dapat nilai mediannya adalah 57,5/6. Atau kalau dibulatkan jadi 57,83. Jadi, nilai median dari data tersebut adalah 57,83. Nah, jelas ya, ada di kelas ketiga, karena tadi kita mau data ke-24. Kita lanjutkan ke ukuran pemusatan yang terakhir, yaitu modus atau nilai yang paling sering muncul. Modus ditentukan dengan L ditambah P kali D1 dibagi D1 plus D2. MO-nya adalah modus, L-nya adalah tepi bawah kelas yang memuat modus, P-nya panjang kelas, D1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Maka kita peroleh ini data kita, lalu tentukan tepi bawahnya. Sudah kita tentukan tadi tepi bawahnya. Nah, kemudian kita harus menentukan kelas yang memuat modus. Kelas yang memuat modus pasti yang frekuensinya paling banyak. Maka fokus kita adalah di sini. Frekuensi yang paling banyak adalah 15, maka fokus kita di sini. D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 15 dikurangi 11. Sementara D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, 15 dikurangi 10, 5. Maka kalau kita masukkan ke perhitungan, kita dapat 54,5 ditambah panjang kelasnya 5 dikali 4 dibagi 4 tambah 5. Berarti 54,5 ditambah 5 kali 4/9. Maka kita dapat 56 13/18 atau 56,61.
Jadi nilai modus dari data tersebut adalah 56,61. Nah, ini dulu untuk ukuran pemusatan data. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk ukuran letak data dan ukuran penyebaran data. Sampai jumpa!